Oke, anak-anak, kita bakal bahas terkait pengumpulan data dalam penelitian. Kemarin kita sempat bahas terkait data primer dan data sekunder, terus 5W1H, kalian sudah sempat menganalisis, dan ada penelitian sosial kualitatif dan kuantitatif, perbedaannya seperti apa. Nah, pengumpulan data itu berarti kegiatan mencari data di lapangan anak-anak yang udah dipelajarin. Pengumpulan data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu langsung ke orangnya yang kita tuju. Kalau data sekunder itu biasanya dari buku, dari artikel, dari jurnal ilmiah, dan sebagainya. Pokoknya bukan dari orang yang pertama. Dari orang yang kedua itu namanya data sekunder. Kalau data primer dari orang yang pertama. Nah, data primer itu bisa kita lihat dari survei, observasi, dan wawancara. Nah, kalau survei ini pengumpulan data yang biasanya adanya instrumen, angket, dan kuesioner. Kalau observasi itu pencatatan dari yang kita dapatkan di lapangan. Ya, kalau wawancara itu kita komunikasi langsung ke respondennya. Kayak gitu. Selanjutnya, berikut langkah-langkah menyusun angket, merumuskan tujuan yang dicapai, mengidentifikasi variabel yang jadi sasaran, menyebarkan setiap variabel, menjadikan subvariabel, spesifikasi tunggal, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus menentukan teknik analisisnya. Biasanya kalau angket zaman now, biasanya menggunakan Google Docs atau Google Form. Kenapa? Karena kalau misalkan kita survei, kita nyebar angket langsung, agak tidak memungkinkan untuk zaman sekarang. Ya, khususnya di masa pandemi ya, kita tidak boleh komunikasi langsung ke orang kan. Nah, kalau wawancara itu, melakukan wawancara sebaiknya pewawancara menggunakan sejumlah alat bantu. Alat tulis, alat perekam, dan daftar pertanyaan. Jadi kita harus sesuai dengan daftar pertanyaan. Dan kita buat alat tulis ya buat mencatat hal-hal yang penting serta perekam suara. Karena apa? Karena memori otak kita belum tentu bisa menangkap semua yang diucapkan oleh responden. Gitu. Jadi makanya perlu alat perekam untuk bisa diulang-ulang terus materinya. Nah, observasi dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan data apabila pengamatan telah dilaksanakan secara sistematis, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian, harus dicatat secara sistematis dan dapat dicek serta dikontrol kebenarannya. Jadi, wawancara harus real, tidak hoax. Selanjutnya, diskusi kelompok. Focus group discussion adalah cara pengumpulan data menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang telah dipersiapkan peneliti sejak awal. Jadi, agar bisa mendapatkan tanggapan-tanggapan responden langsung menggunakan focus group discussion. Yang mungkin kalian bisa rasakan ketika kalian presentasi. Nah, gitu. Nah, ini pengumpulan data sekunder yang Ibu udah pernah jelaskan. Kalau data primer itu mendapatkannya secara langsung ke orangnya dengan berbagai cara. Tadi ada observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan kalau sekunder ini dapat dilakukan antara lain dengan teknik ke studi pustakaan. Tidak hanya ngelawat ke perpustakaan, tapi bisa langsung ke jurnal ilmiah atau website-website online yang memang kredibilitasnya baik. Gitu anak-anak ya. Sekian materi dari Ibu, semoga kalian paham bedanya pengumpulan data, bagaimana observasi, wawancara, dan angket. Dan nanti kita akan latihan membuat prosedural yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Oke, semangat!